Ketika kita mendengar kata Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal dengan PKI, maka yang terbesit di pikiran kita tentang G30S atau Gerakan 30 September yang dengan taringnya melakukan berbagai tindakan di luar batas terhadap para jenderal angkatan darat. Makassar yang dikenal sebagai kota pelabuhan menjadi target para pedagang untuk singgah, berdagang, hingga bertempat tinggal di sana. Kondisi itu menjadikan arus pergerakan nasional juga menampakkan pengaruhnya di kota yang berjuluk Ujung Pandang itu. Pada tahun 1916, organisasi Syarikat Islam yang dikenal dengan SI merupakan organisasi yang pertama kali menampakkan pengaruhnya di Buta Daeng, tepatnya di Makassar. Yang memimpin kala itu adalah Ince Abdurrahman, Ince Tajuddin, Ince Taswin, dan Burhanuddin. Kemudian setelah dasawarsa disusul oleh organisasi Muhammadiyah yang membuka cabangnya di Makassar pada tahun 1926 lewat seorang pedagang batik asal Surabaya, yakni Kiai Haji Abdullah dan Mansur Al-Yamami. Namun sebelum itu, pada tahun 1922, PKI juga mulai membuka cabangnya di Makassar. PKI telah menanamkan pengaruhnya dan melakukan propaganda yang menyebarluaskan program-programnya dengan memakai corong pemberita Makassar. Lewat surat kabar ini, PKI dengan langkah pasti menggemakan ajaran-ajarannya yang melawan penindasan atas kolonial Belanda, melakukan pendidikan politik kepada rakyat Sulsel untuk bersama-sama maju bergerak dalam melawan dan mengusir penjajah. PKI Cabang Makassar pun diakui dan menjadi utusan di antara 4 cabang dari luar Pulau Jawa dalam Kongres ke-9 partai ini. Namun, gagalnya pemberontakan Prambanan yang dilancarkan segelintir elit PKI berimbas pada pelarangan PKI di nasional maupun daerah. Perlawanan sosial terhadap kolonial Belanda menjadi berhenti dan tiarap, dan banyak para aktivisnya yang ditangkap, bahkan ada yang dibuang ke luar negeri. Dengan berhentinya pergerakan sosial, maka di pusat maupun di daerah-daerah tidak terdengar lagi pergerakan dan perlawanan sosial yang besar, kecuali letupan-letupan amarah yang dengan sekejap dan mudah dapat diredam. Kemudian pada tahun 1953, PKI Cabang Makassar belum dapat memberikan pengaruh besar terhadap warga masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan warga Makassar pada khususnya. Hal ini didasari oleh kuatnya kontrol aparat pemerintah dan berkembangnya DI-TII pimpinan Kahar Muzakar yang merupakan antitesa dari PKI tersebut. Tergerusnya ruang publik bagi PKI di Sulawesi Selatan menjadikan partai ini melunakkan propagandanya dengan menjelaskan lebih awal bahwa lambang palu dan arit dan kembang bunga di bendera PKI dapat diartikan buruh sebagai palu, petani sebagai arit, dan kemakmuran sebagai kembang bunga. Walaupun giat melakukan propaganda turun ke bawah, tetapi pada pemilu pertama pada tahun 1955, PKI hanya mendapatkan urutan ke-10 dengan jumlah suara 17.831 atau 1,6%, tak mendapatkan kursi di Dewan Legislatif. Sedangkan pada tahun 1961, susunan DPR GR menempatkan utusan PKI, satu orang yang diwakili oleh Aminuddin Mukhlis. Awalnya pada tahun 1960 telah disahkan UU PA
dan UU PBH, yang mana di daerah-daerah telah terjadi saksi sepihak PKI dalam melakukan pembagian tanah negara kepada para petani penggarap. Aksi sepihak ini memicu konflik keras antara tuan tanah dengan para petani, sehingga pimpinan pesantren yang bernama Darul Dawah Wal Irsyad yang dipimpin oleh Kiai Haji Ambon Dale dalam muktamarnya di Makassar menyatakan kepada pemerintah untuk membubarkan PKI dan ormas-ormasnya karena telah memicu pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Kebencian ulama terhadap PKI bertambah menjadi-jadi akibat terdengar kabar bahwa telah terjadi kerusuhan di Jakarta yang didalangi oleh PKI. Maka kekerasan fisik terhadap PKI pun tidak dapat dihindarkan. Berbagai organisasi non-PKI bergabung untuk melakukan perlawanan balik terhadap Partai Komunis Indonesia yang telah meresahkan masyarakat akibat aksi brutalnya. Berita-berita yang menyudutkan PKI beserta ormas-ormasnya sebagai pelaku penyiksa, pembantai, dan pembunuh para jenderal terpublikasikan di media-media pada bulan Oktober, November, dan Desember pada tahun 1965. Akibat pemberitaan ini, maka bermuncullah kelompok dan gerakan anti-komunisme dan juga anti-PKI yang semuanya tergabung dalam Front Pancasila. Di Makassar, pada bulan Oktober, gerakan yang tergabung dalam anti-PKI pun mulai melakukan pengeroyokan massa, pengerusakan perabot rumah tangga, dan juga terhadap orang-orang yang teridentifikasi mempunyai hubungan dengan PKI. Pengejaran dan penangkapan terhadap aktivis dan simpatisan PKI terus terjadi. Tidak hanya di kota Makassar, akan tetapi di daerah-daerah pun terjadi, seperti di Bone, Parepare, Jeneponto, Bantaeng, dan juga di tempat-tempat lainnya. Penjara merupakan tempat persinggahan terakhir dari aktivis dan simpatisan PKI, hingga akhirnya dijebloskan ke kamp pengasingan di Moncong Loe. Moncong Loe adalah penjara alam yang didirikan oleh pemerintah Indonesia era Orde Baru oleh Presiden Soeharto di Pulau Sulawesi, yang merupakan buah dari tahanan yang ada di Jawa karena sudah penuh. Kamp ini mulai dirintis pada tahun 1968 dan mulai digunakan pada Maret pada tahun 1969 sebagai tempat khusus pembuangan atau pengasingan atau hukuman bagi para tahanan politik yang dianggap dan dicurigai baik terlibat sebagai simpatisan maupun dalam gerakan Partai Komunis Indonesia. Moncong Loe berada di daerah perbatasan Maros dan Goa, sekitar 20 km dari ibu kota Kabupaten Goa dan 15 km dari ibu kota Kabupaten Maros. Sebelum sampai ke Moncong Loe, para tapol tersebut ditempatkan di penjara-penjara militer, tepatnya di kodim di daerahnya masing-masing. Sejak Oktober 1965 sampai Maret 1966, jumlah tapol mencapai 9.765 orang. Di penjara, para tapol PKI ditindak secara keras, disiksa hingga terdengar jeritan-jeritan yang suaranya didengar seluruh penghuni penjara hampir tiap malam. Kodam Hasanuddin yang dikomandani oleh Brigjen Solehin mengeluarkan kebijakan pembubaran PKI di Sulawesi Selatan dan instruksi kepada semua instansi pemerintah agar melakukan pengawasan ke setiap pegawai yang mempunyai hubungan dekat dengan PKI. Para aktivis dan simpatisan PKI ditangkap dan dipekerjakan secara paksa, sebagaimana yang terjadi di Kampung Tabaringan, Kabupaten Takalar. Sekitar 600 orang dijadikan tahanan politik dan wajib lapor dan dikenakan sanksi bekerja membuat jalanan
dari kota Takalar hingga perbatasan Kabupaten Jane Ponto. Begitupun di tempat lain, Kabupaten Parepare, Baru, Selayar. Sekitar 1.470 petani ditangkap karena mempunyai hubungan dengan Ormas Barisan Tani Nasional atau dikenal dengan PTI, yang merupakan sayap kiri PKI. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan juga Ketertiban. Itulah awal masuk dan akhir Partai Komunis Indonesia di Sulawesi Selatan. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.